peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saudara-saudara yang kekasih, Israel itu sudah merupakan pilihan Tuhan, dan mereka itu mulai keluar dari Mesir itu sudah disebut bagaikan pemeliharaan biji mata. Jadi artinya kalau kita juga dikuduskan darah Yesus, keluar dari kehidupan cara-cara duniawi, kita bukan lagi duniawi tapi sudah rohani, maka kita juga adalah terpelihara bagaikan biji mata. Kita bersyukur setiap ada ibadah itu adalah waktu kemurahan yang besar untuk kita semakin bisa mengumpulkan firman Tuhan, seperti hikmat daripada Yusuf. Dia mengumpulkan segala bahan makanan di Mesir, menunjukkan dalam dunia kita saat ini, saat sekarang juga sudah semakin tergenapi firman Tuhan bahwa panas juga nanti, matahari bisa sampai 7 kali dari biasa panasnya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, satu yang kita akan semakin utamakan pendekatan diri yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kita akan semakin mengalami pemeliharaan. Kita mau mulai dulu membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-17. Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saudara-saudaraku, biji mata itu tidak bisa ada putus sedikit pun, tidak boleh ada jarak sedikit pun. Jadi pemeliharaan Tuhan bagi kita, di dalam kita semakin menghadapi kesulitan di akhir zaman, karena ini tidak akan berkurang-kurang, saudaraku, tetapi kesulitan yang akan semakin bertambah lagi. Jadi kita yang harus mengerti bagaimana kita boleh mendapat pemeliharaan. Jadi kita harus merebut terpelihara bagaikan biji mata dan mendapat perlindungan di dalam naungan sayap. Ini menunjukkan bahwa kita kepada Tuhan itu tidak
ada lagi jarak. Ini saudara-saudaraku, jarak yang ada pada manusia yang pertama belum mengalami penyucian darah Yesus. Jadi masih belum benar-benar lahir baru. Jangan kita pikir orang kalau sudah lama jadi Kristen sudah lahir baru. Bukan itu yang menentukan. Jangan kita pikir kalau sudah pelayan sudah lahir baru. Belum tentu, bukan itu yang menentukan. Jadi Nikodemus itu guru agama, pemimpin besar. Tapi dia boro-boro lahir baru, mengerti pun dia nggak ngerti, saudara-saudaraku. Jadi malah dia ya berpikiran duniawi. Dia berkata, bagaimana mungkin aku masuk lagi dalam perut ibuku? Ya, mana bisa saudaraku, buaya aja lebih besar. Ya, kalau ada orang di dalamnya udah nggak ketahuan lagi bagaimana tambah besarnya. Apalagi manusia sama manusia kan sama besarnya. Mau di mana dia? Tapi itulah, kalau Nikodemus itu belum mengerti. Jadi saudara-saudaraku, harus ada penyerahan dalam diri kita. Harus ada perjanjian bahwa kita mau hidup benar. Itu yang pertama, mendekatkan kita dengan Tuhan. Sebab kalau ada dosa dan kekurangan, nggak mampu mendekat. Sama seperti Adam dan Hawa sewaktu di Taman Eden. Tadinya mereka begitu dekat dengan Tuhan, tapi begitu mereka ada dosa, nggak ada lagi hubungan, nggak berani lagi, saudara-saudaraku. Jadi kalau kita mau jadi biji mata Tuhan, harus hidup bersih. Kita, mata kita kalau kena debu saja pun ya udah sakit sekali, apalagi pasir, apalagi kena cabai, saudara-saudaraku, ya nggak usah dicoba, udah pasti. Nanti aku coba dulu masukin cabai di mataku, udah nggak tahu lagi, saudaraku. Dulu saya ingat masih ya kecil-kecil, kita masih SD. Jadi orang tua suruh kita potong-potong cabai supaya ngambil bijinya buat ditanam. Itu saja udah kita cuci, kalau dikucek di mata masih kena pedasnya, bukan main, saudara-saudara. Ya, itu. Jadi kalau kita mau terpelihara secara benar, bahkan bagaikan biji mata Tuhan, kita harus bersih, saudara-saudaraku, ya. Noda-noda darah Yesus harus menyucikan kita. Jadi kita harus terima darah yang menyucikan itu, dan dalam hidup kita terus bergumul berjuang, jangan sampai hidup kita kotor. Ini yang harus kita perjuangkan supaya kita bisa terpelihara bagaikan biji mata. Jadi yang pertama harus lahir dari Allah seperti tema kita, supaya Tuhan memelihara kita. Dan kalau itu sudah terjadi, jangan takut, saudara-saudaraku, ya. Siapapun kita, bapak, ibu, pemuda, pemudi, tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Karena
penjagaan yang secara ekstra itu khusus buat penjagaan mata, saudara-saudaraku. Ya, ada yang khusus buat mata, itu alis, yang dengan refleksi tidak usah disuruh-suruh, ya dia langsung buka tutup pemeliharaan mata. Ada tangan lagi, ini saudaraku, pemeliharaan mata. Jadi pemeliharaan mata ini adalah pemeliharaan yang khusus. Rupanya Tuhan juga memelihara seseorang itu ada tingkat-tingkatnya juga, saudara-saudaraku. Jadi untuk kita masuk dalam tingkatan yang teratas, yaitu terpelihara bagaikan biji mata Tuhan. Dan biji mata itu ada di dalam tubuh itu sendiri, saudara-saudaraku. Ya, itu sebabnya hati kita harus benar-benar selalu ada kerinduan bersekutu. Kita sudah sering baca itu Matius 18 ayat yang ke-20, di mana 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Jadi ini saudara-saudaraku, kalau mau terpelihara bagaikan pemeliharaan biji mata, kita harus terus ada kerinduan beribadah. Matius 18 mulai ayat yang ke-19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Artinya ada persekutuan sesama dan persekutuan dengan Tuhan. Tadi ayat 19 persekutuan dengan sesama, ayat 20 persekutuan dengan Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi 2 hal persekutuan sesama harus indah, saudara-saudaraku. Baru ada persekutuan kita dengan Tuhan, itu mendekatkan kita menjadi biji mata. Ya, kita sudah baca tadi, saya ulang baca lagi Mazmur 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ini saudara-saudaraku, biji mata itu pemeliharaan Tuhan. Dan kalau sayap ini ya itu belum merupakan ada urat-urat yang mempersekutukan. Walaupun di dalam sayap itu sudah merupakan aman, tapi itu belum ada ikatan urat-urat. Jadi masih berbeda dengan mata. Kalau mata, ya memang rongga mata sudah jadi pelindung, tapi dia bukan hanya di dalam rongga mata pun kalau urat-urat sarafnya putus, ya repot juga. Jadi harus ada hubungan, begitu indahnya, saudara-saudaraku. Jadi kontak hati kita ini, sesudah mengalami penyucian, kontak hati kita harus kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain bagi kita untuk menghadapi ke depan.
Dimana kalau terjadi panas, semakin panas 7 kali lipat nanti terjadi, semua itu terjadi penggenapan. Sekarang saya kurang tahu sudah berapa kali ya dari normalnya, tapi nanti bisa meningkat lagi. Jadi kesulitan yang akan dihadapi dunia ini banyak sekali nanti di dalam kitab Wahyu itu. Tapi inilah saudara-saudaraku yang kita gumuli sekarang, kita mengerti. Jadi peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saudara-saudara yang kekasih, Israel itu sudah merupakan pilihan Tuhan, dan mereka itu mulai keluar dari Mesir itu sudah disebut bagaikan pemeliharaan biji mata. Jadi artinya kalau kita juga dikuduskan darah Yesus, keluar dari kehidupan cara-cara duniawi, kita bukan lagi ya duniawi tapi sudah rohani, maka kita juga adalah terpelihara bagaikan biji mata. Dalam Ulangan 32 ini ayat 10, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji mata. Ini yang luar biasa, saudaraku. Harus kita imani ini. Semua kita harus dipelihara Tuhan. Harus beda dengan yang lain-lain, saudara-saudaraku. Kita doakan kepada Tuhan. Dan ini sudah harus jadi kesaksian. Saya juga, karena ini pertama adalah kepada bangsa Israel, dan kedua nubuatan bagi kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi bangsa Israel itu selagi mereka tetap di dalam kebenaran Tuhan, maka dia tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Jadi bangsa Israel itu di bumi ini bukan hanya sebagai manusia biasa, bukan hanya sebagai orang biasa, tapi itu sudah dalam kenyataan kuasa Tuhan, kenyataan kebenaran Tuhan, dalam kenyataan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau bangsa Israel itu umpamanya mereka ada kekalahan, oh langsung dunia ini semua heboh. Ini pun sebenarnya mereka itu bukan ya seperti diberitakan, tapi sekarang berita-berita selalu memojokkan mereka. Dan kalau mereka terpojokkan, Alkitab Kristen juga mau dipojokkan juga, saudara-saudara. Ya, ini saudara-saudara yang kasih. Nanti orang berkata, bagaimana Alkitabnya? Tuhannya itu di mana? Pemeliharaan itu di mana? Hama saja yang kecil bisa mengalahkan, bisa kedodoran, bisa nggak bisa segala macam lah. Ya, ditambah lagi nanti Hamas sama apa lagi satu lagi yang dari Libanon sama Syria. Itu dia bilang lagi, wah ini sudah. Saya juga
melihat dari kebenaran firman Tuhan, kalau mereka masih tetap di dalam koridor kebenaran firman, mereka tidak bisa diganggu gugat. Baru mereka dulu kembali dari pembuangan, orangnya masih sedikit, persenjataannya belum lengkap, tapi mereka diserang dengan ingin membinasakan sehingga semua dari negara-negara sekitar, sampai ada paling sedikit 6 negara besar dari sekeliling mereka mau mengalahkan mereka. Tapi karena mereka itu adalah biji mata Tuhan, hanya di dalam 6 hari mereka bisa kalahkan itu. Tapi kata-kata orang-orang yang memojokkan mereka, kata dia, ya kalau orang Israel itu nggak kuat berperang lama-lama. Ya memang udah kalah semua, mau ngapain lagi lama-lama? Ya bukannya nggak kuat. Jadi apapun yang terjadi, kalau mereka lagi mengasihi Tuhan, sama dengan kita, kalau kita juga sudah keluar dari hidup lama kepada terangnya yang gaib, kita mengasihi Tuhan, selalu cinta akan firman-Nya, menjaga persekutuan yang baik, apapun kesulitan ini, kalau bukan seizin Tuhan, tidak ada yang terjadi kepada kita. Bangsa Israel juga tidak akan bisa, kesekuat apapun dunia ini semua ingin mengalahkan dia, nggak bisa, kecuali akal-akalnya Raja Balak, ya, yang dimotori oleh nabi yang sudah kena suap, Nabi Bileam. Udahlah, kalau terus mereka diberkati Tuhan, gampang. Ya, suruh bangsa itu berbuat dosa. Ya, apa mereka, biar mereka berbuat dosa. Ini saudaraku, digoda berbuat dosa. Umat itu berbuat dosa, otomatis enggak pun diperangi, mereka harus dihukum oleh Tuhan. Nah, itulah kekalahan mereka. Jadi saya melihat dalam firman Tuhan, saya tidak akan bosan-bosan kita perhatikan ini dalam Yohanes pasal 2 ini. Ini firman Yesus yang sampai sekarang belum dilaksanakan oleh bangsa Israel. Kalau kesabaran Tuhan sudah habis, mereka tetap tidak mau melaksanakan ini, maka bisa saja ini menjadi pembawa kegagalan yang besar bagi bangsa Israel. Dalam Yohanes pasal yang kedua, saya bacakan bagi kita. Mulai ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku mendirikannya kembali. Ini sudah hampir 2000 tahun Yesus katakan, tapi inilah yang tidak ada diperhatikan oleh bangsa Israel. Saya yakin dari sinilah nanti ya kehancuran mereka, karena ini tidak mereka perhatikan, tidak mereka laksanakan. Jadi rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya
kembali. Itu artinya tidak ada jalan lain kecuali hanya Yesus. Jadi Yohanes pasal yang ke-16, 14 ayat 6 itu kapan mulainya? Ya ini ayat ini sebenarnya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Mereka belum mau terima itu, masih cara yang lama, masih agama lama. Dan orang-orang Kristen juga ke belakang hari ini, pendeta-pendeta pun belum sampai benar-benar melihat ini. Masih sibuk dalam hal yang lain. Padahal kalau kita lihat di sini, lalu orang Yahudi berkata kepadanya, tempat 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudkannya dengan itu, dengan bait Allah, ialah tubuhnya sendiri. Ini saudara-saudaraku. Jadi bangsa Israel masih dengan cara yang lama, dan orang-orang yang belum mengerti bahwa tubuhnya Yesus itu yang harus dibangun. Maka sekarang ini ya yang diutamakannya itu, kalau sekarang pula disebut sinagog, dulu disebut juga ya tabernakel, juga disebut juga bait Allah juga, ya itu juga itu semua. Saudara-saudaraku, bukan itu. Sekarang adalah menerima Yesus, batu penjuru yang menjadi pondasi semua. Dan sekarang ini kerohanian adalah iman. Ini saudaraku yang dibangun dalam Yesus Kristus. Sekarang kalau kita ada tempat ibadah ya syukur. Tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Memang kalau waktu murid-murid dulu, mereka itu saya perhatikan tidak ada bait Allah yang mereka bangun. Kalau yang dirusak oleh ya Jenderal Titus itu, kaisar dari Roma itu bukan bait Allah perjanjian baru, bukan. Itu masih bait Allahnya orang Yahudi. Sesudah itu dihancurkan, sampai sekarang belum ada. Apakah Tuhan tidak berkuasa? Orang Kristen sudah banyak sekali yang kaya di bumi ini. Kenapa itu nggak dibangun saja di Israel sana? Nah, tapi bukan itu yang dimaksud. Dan gereja mula-mula itu juga boleh dibilang nggak ada tempat ibadah mereka secara permanen begitu, saudaraku. Ya, jadi malah mereka ya bersekutu dari rumah ke rumah. Kita sudah sering baca dalam Kisah Rasul pasal 2 itu. Nah, begitu saudara-saudaraku ya. Jadi yang saat ini adalah mulai lahir baru harus selalu menyesuaikan diri kepada Yesus. Itu sebabnya juga di dalam Filipi pasal 2 itu kita harus memiliki pikiran dan keberadaannya dalam Yesus Kristus. Ini dan harus semakin nyata. Ya, keakuan kita itu harus semakin habis, sehingga nggak kelihatan lagi kehidupan kita. Ini
Yohanes Pembaptis dia menerangkan itu dengan sangat baik, sehingga dia boleh berkata, biarlah dia bertambah besar, aku semakin kecil. Ini saudara-saudaraku contoh yang dicontohkan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Ia atau Yesus harus makin besar, tapi aku harus makin kecil, sampai nanti kita sama seperti Yesus. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau sekarang orang yang keras-keras, yang maunya langsung gini, kalau kita pertahankan kebenaran firman masih bisa, atau kebaikan kebenaran secara umum, walaupun itu belum merupakan yang inti, harus sampai kebenaran Alkitab, sebab kebenaran dunia ini masih bisa ditimbang. Jangankan kebenaran dunia, kebenaran malaikat juga masih bisa nanti dihakimi, saudaraku. Jadi kalau kita mengerti firman, nanti kita bisa mengerti itu, bagaimana malaikat-malaikat itu. Itu 1 Korintus pasal yang ke-6. Ya, ini saudaraku akan kita nanti hadapi. Jadi saudara-saudaraku, baik kita bacakan dulu 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 biar tidak ketinggalan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Ini yang harus semakin terjadi bagi kita semua. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu? Jadi dulu pertama sekali kemah sembahyang, bagaimana mendirikan itu udah hebat sekali. Orang-orang yang keluar dari Mesir membawa emas, segala peralatan apa semua, mereka tidak segan-segan mengorbankan itu. Orang yang mengasihi Tuhan, saudaraku, tidak akan kosong. Mereka pasti ada perbuatan. Tapi jangan pikir kalau kita berbuat malah habis. Tidak. Orang yang mengasihi Tuhan pasti semakin dikasihi oleh Tuhan. Itu sudah pasti, saudara-saudaraku, ya. Jadi kalau bait Allah yang kedua, kalau yang tadi itu masih ya, pindah-pindah. Mereka berjalan dari mulai Gunung Sinai itu semakin mendekati ke tanah Kanaan. Mereka berhenti sesuai petunjuk Tuhan, bangun di situ. Nanti berhenti lagi sesuai petunjuk Tuhan, bangun di situ. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi Daud merindukan membangun rumah Tuhan, tapi dia tidak bisa karena Daud itu sudah banyak perang, saudaraku. Makanya kita jangan ada kekerasan, karena kekerasan itulah yang menjadikan perang. Nah, keinginan daging itulah yang menjadikan keras perang. Ini saudaraku. Jadi biar kita semua semakin meningkat menjadi memiliki keinginan Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku. Ya, makanya ya ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kalau sudah benar Roh Allah diam di dalam kita, amin. Bagaimana Roh Allah diam dalam kita? Satu, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kedua, pendekatan itu harus di dalam kerinduan kekudusan.
Baru ketiga, ketekunan terus dengan mengimani sampai kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku. Jadi Kristus pondasi, di atasnya para rasul, dan di atas para rasul adalah umat Tuhan. Kita udah sering membaca itu, dan inilah yang ada di dalam stempel kita GTD. Itu isinya stempel itu saudaraku ya. Efesus pasal yang kedua, saya bacakan sebentar bagi kita ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Nah ini, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ini saudara-saudaraku, kiranya Tuhan tolong kita. Makanya sudah saatnya kalau kita berdoa terus bergumul dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan lagi biasa-biasa terus, kita harus ada peningkatan saudaraku. Peningkatannya apa? Kita sudah dengar tadi, ada pendekatan yang sungguh, kedua pendekatan di dalam kekudusan, ketiga pendekatan sampai satu roh, satu keinginan, bukan kita lagi tapi Tuhan. Ini saudaraku, dibangun di dalam Dia, itulah bait Allah yang sesungguhnya. Ini saudaraku, jadi bait Allah yang pertama masih di dalam tabernakel, dari perjalanan mulai Sinai terus berpindah-pindah. Sesudah di Yerusalem dibangun oleh Raja Salomo. Nah, tapi dihancurkan Nebukadnezar, dibangun lagi Ezra Nehemia, dan dipugar lagi oleh Raja Herodes, tapi dihancurkan lagi oleh Jenderal Titus. Nah, sekarang belum ada saudaraku. Tapi bukan belum ada, orang belum tahu. Mereka masih mau pingin bangun lagi yang jasmani. Tapi Tuhan sudah siapkan bangunan, sudah berjalan begitu lama. Itulah kamu, itulah kita. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi saya takut kalau orang Israel dan banyak orang Kristen juga belum tahu. Bukannya Tuhan tidak berkuasa, tapi orang belum mengerti ini. Belum mau menyerahkan diri ke sini, belum mau dibangun. Dan nanti kalau sudah di dalam Yesus ini, enggak lagi saudaraku ada ini Yahudi, ini bukan Yahudi, enggak. Semua sama. Tapi mereka yang adalah dibaharui dalam Yesus Kristus. Ini saudara-saudaraku, biar kita lihat ya, semua sama, tidak ada lagi perbedaan. Nah, mulai dari Galatia dulu kita lihat, suratan Galatia, mulai pasal yang kedua, ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Ini saudaraku, kalau kita juga baca di dalam Kolose juga, saya juga akan membacakan bagi kita sebentar di dalam kitab Kolose ini, pasal yang kedua mulai 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi,
orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Inilah yang Tuhan mau. Tapi kalau orang Israel belum mau, sudah sampai sekarang ini, maka pemandangan rohani yang saya bisa perhatikan, kalau mereka sudah terlalu lama dan belum menerima, nah itulah nanti membuat mereka sangat benar-benar terpuruk. Jadi sejak Yesus bangkit itu, nggak ada lagi agama Yahudi, nggak ada lagi agama Taurat, nggak bisa lagi. Satu jalan, Yesus Kristus. Satu kumpulan, tidak ada lagi 144.000. Itu sudah tertutup. Maka yang kita sedang gumuli sekarang adalah hidup yang baru dalam Tuhan. Itu sebabnya ya yang penting kita bisa beribadah dengan baik, saudaraku. Kalaupun kita tidak ada gerejanya yang wah aduhai, ya sudah, biar kita beribadah di ruko ini, tapi syukur-syukur nanti Tuhan berkati juga, saudaraku ya. Kalau Tuhan sudah berkati kita semua, ya kalau Tuhan belum datang, apa salahnya kita buat juga satu kesaksiannya, ya. Tapi bukan itu sasarannya. Yang penting kita ini semua sudah lahir baru, sudah dibarui dari sehari ke sehari, sudah semakin berkarakter Kristus. Ya akunya itu sudah semakin habis, maka yang kelihatan adalah Kristus dalam kita. Kasihnya, kebenarannya, kehidupannya, itu yang semakin ada. Dan kita semua semakin satu. Karena jangankan sesama kita orang Indonesia, orang Yahudi aja nggak ada lagi macam Tuhan. Semuanya satu, disatukan dalam Kristus sebagai batu penjuru. Yang di atasnya adalah rasul-rasul. Di atas rasul-rasul itu adalah kita-kita semua. Nggak ada lagi yang lain. Kita bersyukur, saudara-saudaraku, kita boleh mengerti kebenaran Tuhan. Itu sebabnya kita gumuli. Dan saat ini kalau kita berdoa, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh sampai Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.